Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mapuntu dalam renungan pagi ke 2499 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Di bawah perikop, gembalakanlah domba-dombaku. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik dari kebenaran firman Tuhan ini, ada pertanyaan yang diulang sebanyak 3 kali. Pertanyaan itu, pertanyaan dari Tuhan Yesus kepada Simon anak Yohanes, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 kali pertanyaan yang sama ini menandakan bahwa Tuhan serius dengan pertanyaannya kepada Simon Petrus. Kenapa harus 3 kali ini kemudian menjadi pertanyaan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang ditanyakan sebanyak 3 kali dengan pertanyaan yang sama, ini menandakan bahwa Tuhan Yesus mau mendengar komitmen dari Simon Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa Tuhan mau supaya Simon Petrus menjawab 3 pertanyaan yang sama itu dengan penuh keyakinan yang teguh, penuh komitmen, penuh kesungguhan hati. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kenapa Tuhan Yesus harus bertanya sampai 3 kali dengan pertanyaan yang sama kepada Simon Petrus? Apa alasan Tuhan Yesus bertanya 3 kali? Tuhan Yesus mau Simon Petrus yang pertama memprioritaskan Tuhan Yesus di atas segalanya. Amin. Perhatikan ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau Simon Petrus itu mengutamakan atau menomorsatukan atau memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak saya mendengar ada hamba Tuhan yang akhirnya meninggalkan pelayanan. Kenapa? Karena lebih memprioritaskan pertemanan atau persahabatannya daripada pelayanan. Karena dia berpikir, aduh saya diutus ke tempat yang terpencil di mana saya harus memulai pelayanan di sana dengan orang-orang yang saya tidak kenal. Saya tidak mau kehilangan teman sahabat saya di kampung. Akhirnya apa saudara? Akhirnya orang itu tidak mau melayani Tuhan. Tuhan mau saudara yang mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, saudara harus mengutamakan, menomorsatukan, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, maka kita akan merasakan, melihat, dan mengalami bagaimana penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut kehilangan teman, sahabat kita. Kalau Tuhan memanggil kita untuk melayani, saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara Tuhan utus, saudara tidak akan pernah ditinggal sendirian. Amin. Utamakan Tuhan, maka saudara terus akan menjadi yang terutama di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, Tuhan Yesus mau Simon Petrus itu mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan segenap hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya pertanyaan yang sama Tuhan Yesus tanyakan kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau Simon Petrus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Dengan kesungguhan hatinya. Bukan karena terpaksa atau bukan hanya karena ikut-ikutan, tetapi dengan kesungguhan hatinya. Bukan hanya keluar dari mulutnya, tetapi dengan tindakannya menunjukkan bahwa Simon Petrus benar-benar mengasihi Tuhan. Banyak orang kan hanya lip service, hanya pengakuannya mengasihi Tuhan, tetapi tindakannya tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara yang mengambil keputusan ikut Tuhan, melayani Tuhan, saudara harus kerjakan itu dengan segenap hati. Amin. Tunjukkan bahwa saudara benar-benar mengasihi Tuhan dengan tindakanmu. Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengaku mengasihi umat Tuhan tetapi melayani setengah hati. Katanya mengasihi sesamanya tetapi tidak pernah memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara juga harus mengasihi sesamamu manusia. Amin. Kalau saudara masih benci kepada si A, si B, itu menandakan saudara belum mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Karena bicara kasih itu, selain kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu, saudara juga dituntut mengasihi sesamamu manusia. Amin. Kalau saudara mengasihi sesama saudara, saudara, saya yakin dan percaya saudara akan memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang saudara jumpai.
Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya, pasti dia akan melakukan perintah Tuhan sebagai bentuk kasihnya kepada Tuhan, dan dia beritakan Injil Kerajaan Allah kepada sesamanya dalam bentuk kasihnya kepada sesamanya. Pertanyaannya sederhana, sudahkah saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Sudahkah saudara mengasihi sesamamu, manusia, dengan segenap hati? Kalau belum, bertobat. Amin. Bertobat supaya Tuhan ampuni saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah bertobat, kasih Tuhan dengan kesungguhan hati dan kasihi sesamamu manusia. Haleluya. Yang ketiga saudara, Tuhan Yesus mau Simon Petrus melayani umat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus berpesan kepada Simon Petrus supaya Simon Petrus mengembalakan domba-dombaku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam terjemahan yang lain, kalimat ini diterjemahkan, beri makan domba-dombaku, pelihara domba-dombaku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mengaku mengasihi Tuhan, sudah pasti saudara harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Orang yang mengasihi pasti melayani. Amin. Haleluya. Pertanyaannya, sudahkah saudara terlibat dalam pelayanan? Sudahkah saudara terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan itu adalah satu kehormatan, satu kebanggaan buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang merasa bahwa pelayanan itu satu beban. Saudara keliru. Saudara, pelayanan itu satu kehormatan. Tuhan memilih kita. Amin. Untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Oh haleluya. Itu satu kehormatan. Saudara tanya kepada orang-orang yang ada di sekitar Bapak Presiden. Mereka pasukan pengaman Presiden, saudara. Kalau saudara tanya kepada mereka, bangga gak dapat melayani Bapak Presiden? Oh, mereka dengan kebanggaan, mereka akan mengaku bahwa mereka bangga menjadi pasukan pengaman Presiden yang ada di ring satunya Bapak Presiden. Mereka pasti merasa kebanggaan yang luar biasa dalam diri mereka, dapat melayani orang nomor satu di negeri ini. Saudara, terlebih lagi saudara dan saya, kita punya Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Seharusnya kita melayani Tuhan dengan penuh kebanggaan, bukan beban. Banyak orang melayani Tuhan, menjadikan pelayanan itu beban, sehingga mereka mengerjakannya dengan sungut-sungut. Karena apa? Mereka mengerjakannya dengan terpaksa. Mereka tidak menganggap pelayanan itu satu kehormatan, makanya mereka bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari layani Tuhan dengan sukacita, karena itulah yang Tuhan mau. Tuhan senang kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan ini dengan sukacita. Haleluya. Kalau Tuhan sudah senang, oh haleluya. Apa yang sudah butuhkan, perlukan, Tuhan sediakan buat kita. Amin. Haleluya. Yang keempat saudara, Tuhan Yesus mau Simon Petrus memberi hidupnya untuk Tuhan. Amin. Sudah perhatikan di ayatnya yang ke-18 di sana dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa Tuhan Yesus mau Simon Petrus memberi hidupnya untuk Tuhan.
Simon Petrus ini kita tahu bahwa dia pernah menyangkal Yesus. Dia yang tadinya berkata siap mati, siap masuk penjara demi Yesus. Tapi ternyata ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mau supaya Simon Petrus memberi hidupnya untuk Tuhan, setia sampai akhir. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mau saudara memberi hidupmu kepada Tuhan. Saudara yang masih segar, bugar, saudara yang masih sehat, saudara yang masih diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu saudara, berilah hidupmu untuk Tuhan. Jangan sampai saudara sudah sakit. Jangan sampai saudara sudah kehilangan kaki satu. Jangan sampai semua sudah habis dalam kehidupanmu. Baru saudara mau memberi hidupmu kepada Tuhan. Ada banyak sekali kejadian seperti itu. Waktu sehat, waktu masih dipakai di bisnis, perekonomian masih bagus, menolak pelayanan. Tidak mau memberi dirinya kepada Tuhan. Dan setelah semuanya Tuhan ambil, sudah habis semuanya, baru memberi diri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita seperti itu, kita memberikan yang sisa. Kalau kita dipanggil Tuhan, dalam keadaan kita masih muda, kita masih kuat, kita punya segalanya, saudara dipanggil Tuhan, beri dirimu kepada Tuhan. Amin. Supaya Tuhan pakai saudara dengan luar biasa. Dan tetaplah setia. Banyak orang saudara, awalnya semangat luar biasa, tetapi di tengah jalan berubah setia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau saudara memberi hidup untuk Tuhan dan setia sampai mati. Firman Tuhan yang saya bacakan tadi itu menceritakan tentang bagaimana Simon Petrus akan mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, senangkan Tuhan. Jangan mau melakukan semau kita. Ikut kemana Tuhan bawa kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang meninggalkan pelayanan karena apa? Tidak memberi hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, beri hidupmu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang bertanggung jawab akan hidup saudara dan saya. Jangan takut saudara, tetap setia sampai akhir. Amin. Yang terakhir saudara, apa alasan Tuhan Yesus bertanya 3 kali? Tuhan Yesus mau Simon Petrus ikut Tuhan menjadi tawanan roh. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ikut Tuhan, kemana Tuhan bawa kita? Ikut saja. Amin. Karena apa saudara? Karena kalau kita ikut Tuhan, sudah pasti kita dipelihara Tuhan. Segala keperluan kebutuhan kita tidak perlu lagi khawatirkan itu. Sebab Tuhan sediakan semuanya buat kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin saya punya pengalaman yang lucu. Saya ketinggalan pesawat, saudara. Secara manusia saya pasti sedih, saudara. Tapi Tuhan menunjukkan mujizatnya. Saudara, kami mengalami mujizat kemarin. Walaupun secara manusia saya sedih, saudara. Saya ketinggalan pesawat. Tapi saya melihat ada pemeliharaan Tuhan di sana. Tuhan pakai anak Tuhan untuk membeli tiket, saudara. Bukan hanya saya, tetapi sama istri saya. Oh haleluya. Yang tadinya hanya saya sendiri yang berangkat, sekarang saudara berdua. Haleluya. Itulah yang Tuhan mau tunjukkan. Tuhan pelihara. Kalau kita ikut Tuhan, Tuhan yang sediakan semua apa yang kita perlukan dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bukan hanya kepada Simon Petrus. Tuhan Yesus mau bertanya untuk
kita semua, supaya dari perkataan kita, pengakuan kita, Tuhan Yesus melihat komitmen yang kita sampaikan kepada Tuhan. Saudara harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Saudara harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau saudara melayani umat Tuhan. Tuhan mau saudara memberi hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan dan setialah sampai akhir hidupmu. Dan terakhir kita belajar, kita ikut Tuhan menjadi tawanan roh. Kemana Tuhan bawa kita, kita ikut saja. Amin. Karena kalau kita ikut Tuhan, sudah pasti semua keperluan kebutuhan kita, Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang akan sediakan buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Mereka mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka melayani, mereka melibatkan diri mereka untuk pekerjaan Tuhan. Mereka memberi hidupnya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan menjadi tawanan roh. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan mengalir kepada semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 2 bulan lagi kita akan merayakan bersama-sama renungan pagi ini berusia 7 tahun. Renungan pagi ini mengudara non-stop, memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai Tuhan datang, sampai ke ujung bumi. Haleluya. Saudara pendengar semua, dimanapun saudara berada, diundang untuk hadir bersama-sama merayakan 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis mengudara, memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai akhir hidup, sampai Tuhan Yesus datang. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maupuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.